Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Anak Peringatan Simbolon dengan NIM 2313101018. Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran sebelumnya pada fungsi kompleks yang diajar oleh Prof. Imade Sugiarta MSI dan Pak Nyoman Ardawibawa MSisi. Nah, Oh, pada bab satu kita membahas yaitu bilangan kompleks. Nah, garis-garis besar dalam bilangan kompleks yaitu operasi aritmatika bilangan kompleks. Yang kedua, bilangan kompleks sekawan. Yang ketiga, modulus bilangan kompleks. Yang keempat, argumen bilangan kompleks. Yang kelima, modulus dan argumen konjugat bilangan kompleks. Yang keenam, bilangan kompleks dalam bentuk titik, polar, dan eksponensial. Yang ketujuh, operasi perpangkatan dan pengakaran melibatkan bilangan kompleks. Yang kedelapan, teorema de Moivre. Nah, pada bab 2 kita membahas fungsi analitik. Nah, pada fungsi analitik itu kita membahas fungsi kompleks dalam bagian real dan bagian imajiner. Yang kedua, bayangan dari suatu himpunan di bawah fungsi kompleks. Yang ketiga, limit dan definisi dan dengan rumus. Yang keempat, kekontinian fungsi kompleks. Yang kelima, keanalitikan kompleks. Yang keenam, turunan fungsi kompleks dengan definisi dan dengan rumus. Nomor 7, persamaan Chaucer-Riemann. Yang ke-8, konstruksi fungsi analitik jika diketahui bagian realnya. Pada bab 3 dibahas fungsi elementer, yang dimana fungsi elementer membahas fungsi eksponensial, fungsi logaritma, Bates dan turunan logaritma, identitas yang melibatkan logaritma, yang kelima eksponen bilangan kompleks, yang keenam fungsi trigonometri. Yang keempat, kita membahas fungsi integral. Nah, pada fungsi integral, kita membahas pengertian integral kompleks. Yang kedua itu menentukan persamaan parameter dan suku kontur. Yang ketiga, menghitung integral sepanjang kontur. Yang keempat, menghitung nilai integral kompleks berdasarkan prinsip kebebasan lintasan. Yang kelima, menggunakan teorema Cauchy untuk menghitung integral kompleks. Yang keenam, menghitung nilai integral kompleks dengan formula integral Cauchy. Pada bab 5 kita membahas representasi deret fungsi analitik. Yang pertama menguji kekonvergenan deret kompleks. Yang kedua menghitung jari-jari kekonvergenan dan daerah kekonvergenan. Yang ketiga menentukan deret Taylor dan dari fungsi kompleks. Yang keempat menentukan deret Laurent dari fungsi kompleks. Yang kelima menentukan pembuat nol dan singularitas dari fungsi kompleks. Pada bab 6 kita membahas residu dan aplikasinya. Yang pertama itu menghitung residu dari suatu fungsi. Yang kedua menghitung integral sepanjang kontur menggunakan teorema residu Cauchy. Yang ketiga menghitung integral trigonometri real menggunakan teorema residu. Yang keempat menghitung integral tak wajar real menggunakan teorema residu. Nah, di sini saya akan melanjutkan soal dan pembahasan yang saya mengerti pada bab-bab sebelumnya. Nah, yang pertama itu saya mengambil materi modulus dalam bilangan kompleks. Nah, contohnya hitunglah modulus dari bilangan kompleks berikut. Z sama dengan 3 tambah 4i. Nah, dalam penyelesaiannya modulus dari bilangan kompleks Z sama dengan A tambah B didefinisikan sebagai Z sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk Z-nya sama dengan 3 tambah 4i, maka A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 4. Maka hasilnya Z akar dari 3 kuadrat tambah 4
kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Jadi jawaban akhirnya itu modulus dari Z sama dengan 3 tambah 4 I sama dengan 5. Nah, yang kedua, saya saya membahas perhitungan aritmatika bilangan kompleks. Nah, contohnya itu hitunglah hasil dari perkalian dan pembagian untuk Z1 sama dengan 3 tambah 2I, Z2 sama dengan 1 tambah 5I. Nah, di sini kita akan membahas pada perkalian. Di mana Z1-nya itu tadi 3 tambah 2I, Z2-nya 1 tambah 5I. Jadi Z1 dikali Z2 sama dengan 3 tambah 2I dikalikan dengan 1 tambah 5I. Sama dengan, oh, kita kalikan seperti biasa, 3 dikali 1 tambah 3 kali 5I tambah 2I dikali 1 tambah 2I dikali 5I. Jadi hasilnya itu 3 tambah 15I tambah 2I tambah 10I kuadrat. Jadi hasilnya 3 tambah 17I dikurang 10 karena I kuadrat sama dengan min 1. Jadi hasilnya itu min 7 ditambah 17I. Jadi itu hasil dari perkalian pada bilangan kompleks. Nah, yang kedua itu kita akan membahas pembagian bilangan kompleks. Z1 dibagi dengan Z2. Nah, pertama itu kita kalikan pembilang dan penyebut dengan konjugat dari penyebut konjugat. Dari 1 tambah 5i adalah 1 dikurang 5i. Nah, yang pertama itu kita hitung penyebutnya. 1 tambah 5i dikalikan 1 kurang 5i. Sama dengan 3 dikali 1 dikurang 3 kali 5i ditambah 2i kali 1 dikurang 2i kali 5i per 1 kuadrat dikurang 5i kuadrat. Jadi hasilnya itu 3 dikurang 15i tambah 2i kurang 10i kuadrat per 1 tambah 25. 3i kurang 13i tambah 10 per 26. Jadi hasilnya 13 dikurang 13i per 26. Jadi hasilnya itu 1 per 2 dikurang 1 per 2i. Jadi hasilnya itu 1 per 2 kurang 1 per 2i. Nah, selanjutnya kita membahas kekontinuan fungsi kompleks. Nah, pada soalnya tentukanlah apakah fungsi berikut kontinu di titik Z kurang Z sama dengan 2 tambah I. FZ-nya sama dengan Z kuadrat. FZ FZ sama dengan Z kuadrat didefinisikan di seluruh bilangan kompleks dan dapat dituliskan dalam bentuk FZ sama dengan Z kuadrat X tambah IY kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat tambah 2 IXY. Fungsi ini terdiri dari fungsi-fungsi aljabar dasar, perkalian dan penjumlahan, dan fungsi aljabar seluruh kontinu pada semua titik domainnya. Fungsi MZ kontinu di titik Z0 jika limit Z mendekati Z0 FZ sama dengan F Z0.
Untuk fz sama dengan z kuadrat, kita uji limitnya secara langsung. Jadi kita hitung limit z menuju 2 tambah i z kuadrat sama dengan z tambah i kuadrat. Jadi hasilnya itu 4 tambah i kuadrat sama dengan 4 tambah 4i kurang 1 sama dengan 3 tambah 4i. Dan f, f z tambah i sama dengan 2 tambah i kuadrat sama dengan 3 tambah 4i. Karena limit z mendekati 2 tambah i fz sama dengan f 2 tambah i, hasilnya f2 tambah i, maka fungsi kontinu di titik z sama dengan 2 tambah i. Nah, selanjutnya kita membahas tentang lintasan. Hitunglah turunan dan integral dari persamaan lintasan berikut. Ct kurang sama dengan t tambah it kuadrat dari min 1 sampai dengan 1. Nah, yang pertama itu kita mencari turunan dari ZT, yaitu ZT dari T plus IT kuadrat. Jadi kita ambil turunan terhadap T. Jadi J aksen T, D turunan T tambah I turunan dari T kuadrat sama dengan 1 tambah I dikali 2T sama dengan 1 tambah 2 IT. Jadi turunan dari ZT adalah 1 tambah 2 IT. Nah, setelah kita menyelesaikan turunannya, kita menjumlahkan integralnya, yaitu integral dari min 1 sampai 1 JT DT. Kita ingat bahwa JT sama dengan T tambah IT kuadrat, sehingga integral dari min 1 sampai dengan 1 JT DT sama dengan integral min 1 menuju 1 T tambah IT kuadrat DT. Nah, kita menggunakan sifat integral, kita hitung masing-masing integralnya dari eh, integral min 1 sampai 1 T dt sama dengan 0 karena T fungsi ganjil di interval simetris. Jadi integral min 1 menuju 1 T kuadrat dt sama dengan T pangkat 3 per 3 dari min 1 menuju 1 sama dengan 1/3 dikurang negatif 1/3, jadi hasilnya itu 2/3. Jadi 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 eh, hasil integralnya itu adalah integralnya itu adalah 2/3i. Nah, selanjutnya kita akan menghitung integral sepanjang kontur menggunakan teorema residu Cauchy. Wih.
Ada dua, puluh, empat. Nah, saya selanjutnya menghitung interval sepanjang kontur menggunakan teorema residu Cauchy. Jadi soalnya itu, hitunglah interval Z sama dengan 2, Z tambah satu per Z kurang satu Z tambah 3 DZ. Menggunakan teorema residu dengan lintasan berupa lingkaran Z sama dengan 2 berarah positif atau berlawanan jarum jam. Jadi fungsi ini memiliki dua titik singularitas dari penyebut Z sama dengan satu dan Z sama dengan 3. Karena kontur kita adalah Z sama dengan 2, maka Z sama dengan satu termasuk dalam kontur. Z sama dengan 3 tidak min 3 tidak termasuk dalam kontur. Maka kita akan menggunakan residunya itu di Z sama dengan satu. Nah, selanjutnya kita menghitung residu dari di Z sama dengan satu. I- Untuk fungsi Fz sama dengan Z tambah satu per Z kurang satu dikali Z tambah 3. Karena Z sama dengan satu adalah titik singular sederhana orde satu, maka residunya adalah residu Z sama dengan satu Fz sama dengan limit Z mendekati satu Z Z tambah satu per Z kurang satu kurang kali Z tambah 3 sama dengan limit Z mendekati satu Z tambah satu per Z tambah 3 sama dengan satu tambah satu per satu tambah 3, yaitu 2 per 4 atau bisa disamakan lagi menjadi satu per 2. Nah, selesai itu kita mau menggunakan teorema Residu-Cauchy yang ini. Jadi integral dari Z sama dengan 2 itu Fz dz sama dengan 2 pi dikali jumlah residu residu di dalam kontrol. Jadi hasilnya itu 2 pi dikali satu per 2 karena kita tadi mendapatkan residunya itu satu per 2. Jadi hasilnya itu sama dengan pi i. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Terima kasih. Halo.